Heh. Bang. Jadi bagaimana? Bahasnya sih berhasil, tapi ya dia nyogok, Bang. No comment. Ya udah, ini resepnya. Cara membuat nasi goreng. Lah. Bayar mahal untuk ini, gue juga bisa kali. 1. Pakai cyanida. 2. Pakai cyanida. 3. Pakai cyanida. 4. Pakai cyanida. 5. Pakai cyanida. Udah bang, hujan nih bang. Pakai cyanida. Bang, udah gelap bang, udah hujan nih. Sampai hujan loh bang. Ya udahlah, kita ke kantor. Ini resep macam apa anjing? 10-10-nya pakai cyanida. Intinya resep nasi goreng adalah cyanida. Ya, no comment. Bahkan ya udahlah, walaupun tidak setuju ini nih. Iya, tapi kok gue dejavu ya sama motor ini. Nggak tahu kok tanya saya. Kalau Anda nanya saya tanya siapa? Oh. Ya sudahlah, jadi kita harus gimana? Atau kita cek bagian belakang? Bagian belakang bukunya. Kristal kematian sudah dikumpulkan semua. Sudah, tapi ya kurang satu, yaitu ya tiket. Ini susah juga ini. Kita harus cari anggotanya Sedo yang sudah mati. Mayatnya. Ribet bedah. Sangat ribet, cok. Ini sampai art 5 kayaknya kan. Ini bang, kayaknya ini sampai art 5 dah. Kalau masih kalau nggak sampai art 5 kayaknya. Anjing, boy, kata jangan gitu dong. Benar-benar gua akan menggunakan teknik yang sudah lama gue pakai yang dari turun temurun. Oh iya kak, coba. Nih, ini namanya teknik menukar jiwa dengan orang yang mati, akan tetapi cuma 10 menit. Ya udah, gimana? Oke. Gua mengenal satu orang yang mengetahui cara membagikan kristal kematian ini. Siapa? Dan saatnya membangkitkan dia. Siapa? Jus membagikan orang mati. Lah. Oke, cara bikin tiket gimana? Kristal tiket. Ya udah, sebelum gue pakai senter nih. Cepet. Lah? Jadi gue di hidup cuma untuk itu. Ya udah. Ya cari anggota gue aja. Ya ngapain lagi? Enggak. Lu harus lu juga tidak peduli. Ya, lo cari anggota gua, cari 10 kristal 100 ya. Santai. Emang kenapa? Kalau kan tinggal cari, kan mereka masih hidup kan? Mereka udah dibunuh sama Newton, woi. The fuck? Game. Ya udah, masih hidup cuma lu. Caranya tuh cara cyanida bukan, racun cyanida bukan. Ini deh, bapak lu ini gimana sih? Ini bapak lu, gue minta resep untuk membuat kristal tiket. Terus dia malah bagi resep nasi goreng. Tuh ambil. Ini mah bukan, ini mah di gua. Nih yang ini. Lah, ya udah belikan. Ya udah, bagi bang.
udah. Untuk ini alah setidaknya biarkan gua untuk jangan sanuka weh bangke ada bangsat. Nah, jadi gimana? Gue sudah dapat. Bagus. Cara membangkitkan kristal kematian tiket yaitu adalah membunuh Asep. Apa? Gampang, dia kan cuma manusia biasa, gampang ini ya kan, ya enggak? Dia sudah jadi iblis terkuat. Oke, enggak jadi gua Oke, tenang. Kita punya Yasin. Bang. Ya ada, Deng. Kayak kok gua mau ada Javu. Ya udahlah. Di mana tempatnya? Kok tangan gue enggak bisa? Kok tangan gue begini, Bang? Bang. Tangan gue kok tangan gue ini kok tegak nih. Bang. Apa beje? Ini tangan gue kok begini, Bang. Kayak mau nampar. Lah, kok tanya gua? Yalah. Masalah tuh. Enggak. Ini enggak bisa, ya udahlah. Fitur. Ya udah, kita harus kemana? Ya. Jadi kita harus membunuh Asep. Harus mencari cara untuk membunuh iblis. Mencalonkan iblis. Ya, cari Asepnya di mana? Ya, mungkin dia nanti muncul sendiri, mungkin siapa tahu. Oh iya juga ya. Oh iya, bentar. Oh iya, di tempat persembunyian lu bisa nggak sih? Yang kemarin itu loh. Oh bisa banget, bisa manggil kiamat sumpah. Oh iya mau kah? bangkitin Kristal lagi. Kan kemarin bapaknya si Newton bisa, berarti Asep bisa dong. Enggak. Itu emang tempatnya gua emang dulu tuh ngesegel dia, emang gua yang ngesegel. Oh. Ya udah, cari Asep di mana? Tentang senjata gua, kayaknya kita harus ke markas gua dulu deh. Kita harus ambil senjata yang mungkin ada orang yang disegel di situ. Oh iya, kayak udah yuk. Ya udah yuk. Oh, ini motor gua. Belakang. Ya udah Bang, lu masuk duluan. Ini dia, markas gua. Ya udah tahu. Door, please. Apakah kita harus menutup lampu baru bisa? Jangan hidupin lagi, jangan hidupin. Nah, ini siapa yang matiin, Bang? Paling kuat lagi. Bentar, bukan gua, Bang. Ini ya udah. Jangan mencet apa-apa, Beje. Gua mau cari-cari dulu di mana. Bentar, ini ada tombol warna putih. Coba gue tekan ya. Oh, nggak terjadi apa-apa, ya udahlah, nggak jadi. Apa saja. Untung itu ini bukan. Nah, ini dia di pedang ini. Itu kayak pedang di kaki lu. Bukan, beda. Oh, beda grafik. Beda makhluk yang benaungnya. Oh. Oke, saatnya membangkitkan orang yang ada di sini. Simsalabim ala kakabub. Lah. Blazat. Kau tahu nama gua ada anjing? Bukannya lu pernah ketemu gua ya di alam gaib? Alam gaib, gua tersegel oleh bocah itu selama bertahun-tahun. Lah, jadi lu nggak mati? Lah,
Ya belajar saha. Belajar lu. Oh, enggak, ini cuma gua nih ada roh gaib yang spesial itu. Intinya pokoknya gua tuh roh gaib yang memperlihatkan tentang masa lalu lu yang lumayan kelam. Ya Gue mungkin itu pusing. si Baja tuh lumayan kelam. Kok gue pusing ya? Ada belajar ini, ada belajar itu palsu, terus ada belajar jadi dunia itu. Ini pusing dah gue. Ini belajar yang asli mana dah? Baja yang kasih, ya udah Baja yang kasih. Intinya kenapa Anda membangkitkan gua? Tepatnya bocah itu kenapa membangkitkan gua? Dia itu apa itu tiket kematian. Kristal tiket kematian. Kristal kematian tiket. Sudah lama sekali. Iya. Tidak mendengar hal itu. Ya udah, BTW kok lu kecil ya? Ini. Cebol banget lu. Itu lumayan udah. Apa? Kita cuma membunuh iblis paling kuat. Newton kah? Bukan dong, bukan Newton. Ya itu siapapun lah itu siapa sih itu? Asep atau Isa? Asep atau Isa? Asep kan si Isa kan sudah mati anjay. Oh iya. Kalau nomor 1 sudah mati, nomor 2. Kalau nomor 2 sudah mati, ya udah. Ya udah nomor 2 gimana? Cara bunuh si Asep itu caranya mudah. Cukup bunuh dia dengan menyerang dia di titik vital. Oh, apakah di bagian kemaluannya? Bukan dong, di kepala bece. Loh, ya udahlah. Ya udah. BTW ini sudah kelas 3 ya? Berarti lu kelas 3 ya? Ini di sini kelas 3. Itu kelas 3 SMA mungkin maksudnya. Oh. Ya udah. Kelas 3 SMA gua roh gaib yang umurnya 1 abad, yang bahkan lebih. Hah? 1 abad tapi kok wujudnya belajar. Aneh kali ini. Apakah karena kekurangan karakter? Tentang masa kelam lu. Mungkin ini masa kelam lu, mungkin. Masa kelam? Jadi belajar masa kelam? Lah, masa kelam gue kok aneh kali. Aneh kali ini. Coba lu ceritain dong. Bang, coba lu ceritain. Lu tahu nggak sesuatu? Gua nih orang gaib yang mengingat semua tentang dunia ini. Gua tuh ada orang gaib yang menggunakan otak lu. Jadi kalau berarti ini mungkin bisa jadi bapak lu, kawan lu, atau siapapun. Bapak gua ya namanya Melik tapi nggak mungkin lah. Dia aja itu itu. Ya dia kenapa anjing? Coba inget-inget lagi dah. Ya gue ketemu dia di gereja. Itu doang. Kenalan kayaknya. Wah, amazing. Ya udah, gue nggak bisa lama-lama, bye-bye. Lah. Tot. Anjing. Jantung gue mau bisa copot nih, cuman gak gaib tingkat 10. Kok roh gaibnya belajar ya bang? Katanya karena masa kelam sih. Itu mungkin masa kelam lu mungkin. Tapi gue nggak ingat sama sekali orang yang belajar ketika gue kecil banget. Lagi pula kayak pertama gue ingat gue di daycare dan gue ketemu dia ketika gue sudah besar, yaitu di gereja. Mungkin ada yang membuatmu memakan obat pelupa. Bentar, gue ada ramuan obat ingat. Hah? Apa? Ya sudahlah, berikan. Ya itu gaib tingkat 10 anjing ini lama-lama jantung gue bisa copot. Gue kan sudah mati. Ya udah sih gak apa-apa. Ya udah bagi. Nih, mirip esen. obat ini bisa mengingat apapun. Oke, ya udah gue makan. Nyam. Aduh, palaku pusing bang. Aduh. Aduh, tidak. Itu obat penenangnya. Obat penenang lagi. Obat pengingatnya tingkat 10.
Untung tingkat 10 doang. Dia cuma pingsan mungkin. Gue bisa cuma 10 detik. Jadi apa yang Anda ingat setelah meminum obat pengingat tingkat 10? Apakah butuh tingkat 1 juta? Gak usah. Ternyata gue punya bapak. Apa? Kan emang ada. Kalau kata bapak, oke, gimana lagi? Oh iya juga ya. Jadi kacamata gue yang hitam ternyata dari bapak. Dan dia membawa gue dari alam ke Otni. Dan dia membuat gue ke Adopt.me. Maksudnya ke daycare. Jahat kali bapakku. Terus? Terus apa hubungannya dengan Plaza? Gak tahu juga sih. Terus dia ngomong bapak gua dia dari tanah cahaya. Aneh juga sih. Kok gue bisa di bumi padahal dia tanah cahaya? Kenapa bang? Kenapa? Tanah cahaya ya. Gue nggak tahu. Gue sih gak terlalu paham ya bang. Lu tahu kan tanah cahaya? Enggak kok. Tapi gue dulu kayak ingat sesuatu ya, tapi cuma dikit-dikit sama-sama. Tapi setelah memakai obat gue langsung ingat semua. Oh bagus. Ya udah bang, makasih ya bang. Dengan planet cahaya lebih baik gua menyerahkan ini ke gaib pagi. Kenapa bang? Busuk gaib tingkat 9. Bang. Bang, santai. Ini gaib anjay. Bang, santai. Jus mengubah tubuh dengan gaib. Shadow. Bocah sialan itu panggil gua. Kenapa nih gua dipanggil nih? Gak tahu juga sih, dia mau berubah karena dia takut sama gua katanya. Gak tahu sih, dia gak kata apa-apa. Setelah gue ngomong gue udah di tanah cahaya gitu, dia gak tahu sih kenapa kayak ketakutan. Tanah cahaya bisanya dia malah tenang. Malah tenang lagi, malah gak kabur. Bapak gue dari tanah cahaya ya katanya. Berarti gue juga dari tanah cahaya dong. Enggak ya? Enggak tahu juga sih. Iya. Oh. Yes. Berarti Ultraman dong. Hah? Gak mungkin lah bang. Ya kali ya, center ini terus gue tiba-tiba berubah jadi Ultraman gitu kan. Lah. Anjay, gitu jadi Ultraman. What the hell? Dari center jadi Ultraman. Sudah kuduga. Kok bisa lu duga? Ternyata mitos itu betul. Aneh kali, pada Ultraman cuma kartun. Maksudnya cuma ya itu, ya bukan kartun sih. Ya tapi kok gue bisa? Hah? Dia harus cari bapak gue. Planet cahaya. Oh. Banget. Ya udah, gue harus cari bapak gue. Apakah bapak gue masih hidup? Gua gaib tingkat 9 yang setara dengan Geno Reaper sih. Dan setelah gua lihat bapak lu belum mati sih. Hah? Bentar. Yes. Ya belum mati. Ternyata bapak gue masih hidup. Ternyata bapak gue masih hidup, woi. Ya kata Ultraman, bapak Ultraman udah planet cahaya. Gua sebenarnya tidak ingin berurusan lagi dengan planet cahaya ini. Sudahlah bang, lokasi bapak gue di mana ya bang? Aduh, gue ini pengumpul orang-orang gaib, jadi termasuk Ultraman. Jadi gue terlalu tidak bersahabat dengan negeri cahaya sih. Kok nggak bersahabat? Ya udahlah, di mana bapak gue? Ya bapak pasti bentar. Mana lo tingkat 5. Ini dia lo tingkat 5 gua bangke. Menurut
GPS kematian di sini, bapak lu kayak terkurung atau terperangkap oleh seseorang gitu anjay. Lah. Ih, Terkurung di gereja. mana? Gereja? Hah? Ya udah ke gereja. Gereja?